Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Indra Januarta, NIM akhir 1081 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dari kerja saya pribadi tentang pembuatan tugas makalah individu, yang dimana saya di sini memilih padi sebagai komoditas agribisnis yang saya buat dalam tugas ini. Baik, terima kasih kepada Bu Ari telah memberikan kesempatan menyelami lebih dalam, memberikan waktu untuk saya secara pribadi mendalami dari komoditas padi itu sendiri. Untuk PPT slide-nya bakal saya tampilkan di samping saya. Mari kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang saya memilih komoditas padi di sini adalah padi ya. Padi merupakan sebuah komoditas yang cukup esensial ya, yang terdapat di Indonesia ya. Kebutuhan akan padi ini setiap tahunnya dikatakan meningkat karena seperti yang kita tahu, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras, yang dimana beras sendiri adalah produk turunan dari padi. Untuk peningkatannya sendiri, dari pendapat saya dukung dari data BPS yang saya tampilkan di sini tahun 2023 mengenai produksi padi selama kurun waktu 3 tahun, yang dimana pada tahun 2021 padi mencapai produksi 54 juta ton 415.294 ton ya. Dan tahun 2022 mengalami peningkatan akan padi, produksi padi, yang dimana di sini kenapa terjadi peningkatan, kemungkinan atau hipotesis dari saya itu adalah pada saat 2022 ini kita mengalami masa pemulihan COVID, yang dimana itu masyarakat permintaan akan berasnya tergolong cukup tinggi. Dan untuk 2023 sendiri di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari 54.748.977 ton menjadi 53.993 ton. Peningkatan ini cukup memperkuat pendapat saya bahwasanya padi setiap tahunnya itu kebutuhannya itu sangat-sangat dibutuhkan, meskipun pada tahun 2023 ini mengalami penurunan begitu. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri, saya menggunakan 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana penyediaan sarana produksinya pada komoditas padi, yang kedua ada bagaimana budidaya komoditas padi, yang ketiga ada pengolahan agroindustri komoditas padi, yang keempat ada pemasarannya, bagaimana pemasaran dari hasil produksinya, terus yang kelima ada apakah terdapat sektor penunjang subsistem agribisnis pada komoditas padi. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yang dimana kita bakal membahas tentang penyediaan saprodi dari komoditas padi sendiri. Nah, untuk sumbernya saya memakai sumber berupa buku yang ditulis oleh Sam dan Indah pada tahun 2018 tentang manajemen agribisnis padi, judulnya. Mereka menyatakan dalam sarana produksinya terdapat beberapa sarana yang harus direncanakan oleh petani. Yang pertama ada penyediaan bibit. Penyediaan bibit di sini agar produksi dari padi ini sendiri cukup ingin signifikan dinaikkan, maka petani harus menyediakan atau merencanakan bibit yang tersertifikasi oleh pemerintah dan memiliki varietas yang unggul. Adapun varietas yang unggul tersebut itu diantaranya adalah bibit padi Ciherang, yang kedua ada Cikapundung, dan yang ketiga Cibogo, Barito, dan Barumun, dan banyak lagi lainnya. Terus yang selanjutnya ada penyediaan pupuk organik. Nah, pupuk organik di sini sekarang kita lagi ada marak-maraknya adalah pupuk
seimbang, pemberian pupuk seimbang, yang dimana 50% kita menggunakan pupuk organik dan 50%-nya lagi pupuk anorganik begitu. Nah, di sini untuk penyediaannya pupuk kompos atau pupuk kandang atau pupuk organik sendiri itu per hektarnya membutuhkan 5 ton. Yang dimana untuk anorganiknya sendiri itu meliputi urea, TSP, dan KCl. Itu masing-masing urea membutuhkan 200 kg per hektar, terus TSP membutuhkan 50-75 kg per hektar, dan KCl membutuhkan 100 kg per hektar. Nah, pupuk ureanya sendiri ini harus pemberiannya 2 kali, yaitu pada 3-4 minggu pertama dan 6-8 minggu setelah tanam. Dan selanjutnya ada pestisida, penyediaan pestisida dan herbisida. Nah, pestisida dan herbisida di sini menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapang. Biasanya saat awal atau saat penanaman atau sebelum penanaman itu komoditas padi atau lahannya itu harus penggunaan herbisida terlebih dahulu agar meminimalisir gulma. Terus yang keempat ada penyediaan alas intan. Nah, alas intan di sini berfungsi sebagai teknologi yang dimana untuk mengefisienkan dari usaha tani itu sendiri. Biasanya teknologi ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas, mengefisienkan waktu, dan lain-lain. Contoh dari alas intan sendiri adalah alat perontok atau power tracer. Ini secara modern. Dan yang kedua ada mesin sabit atau mower. Dan yang ketiga ada sprayer. Biasanya sprayer ini digunakan untuk pengaplikasian dari herbisida atau pestisida kimia begitu. Dan yang kedua RM yang kedua saya bakal membahas budidaya komoditas padi. Saya menggunakan sumber yang sama lagi, yaitu buku yang ditulis oleh Sam dan Indah, yang dimana menyatakan budidaya padi ini umumnya terdapat beberapa proses, yang dimana salah satunya adalah cara mengolah tanahnya sendiri, terus ada persemaiannya, persemaian bibit, persemaian benih padinya, terus yang ketiga ada pemupukan, dan yang keempat itu ada pemberantasan hama dan penyakit. Dan sebelum tanam biasanya petani itu harus mendapatkan informasi terlebih dahulu syarat-syarat tanam dari benih yang akan dipakai. Dan untuk pengolahan tanahnya sendiri itu biasanya ada petani itu menggunakan sekarang ya, dalam satuan hektar petani lebih suka atau cenderung menggunakan pengolahan tanah yang manual dengan menggunakan cangkul atau bajak berupa hewan atau biasanya hewan ini adalah hewan kerbau atau sapi yang digerakkan oleh manusia sendiri. Dan tidak hanya tradisional, petani juga menggunakan alat-alat modern yang dimana itu berupa kadang menggunakan traktor untuk pengolahan tanahnya, terus peralatan-peralatan canggih lainnya yang memangkas waktu yang cukup lama ketika kita menggunakan alat atau mesin tradisional. Yang pertama dalam pengolahan lahan itu ada pembersihan, yang dimana lahannya harus dibersihkan terlebih dahulu dari gulma-gulma atau jerami yang ketika kita menanam dari musim sebelumnya. Yang kedua ada pencangkulan. Pencangkulan di sini ditujukan untuk dalam pengairannya, sawahnya ini agar pengairannya itu lancar, jadi dibuat larikan-larikan begitu agar airnya juga tergenang di situ. Yang ketiga ada pembajakan. Tanah dibajak setelah digenangi air dengan kedalaman 12-20 cm. Tujuannya adalah membenamkan rumput atau bahan organik seperti pupuk hijau dan kompos agar tercampur dengan tanah, sehingga nanti pertumbuhan dari padinya sendiri ini cukup optimal begitu. Yang keempat ada penggaruan. Penggaruan di sini memastikan rumput-rumput itu tergenang atau terbenam. Biasanya pengangguran pertama ini sawah harus digenangi selama 7-10 hari terlebih dahulu sebelum dibajak yang kedua kalinya.
untuk meratakan pupuk atau tanahnya. Yang kelima ada pemilihan benih. Pemilihan benih di sini benih yang digunakan itu harus berkualitas tinggi, dan pemilihan lokasi persemaian juga petani harus merencanakan di mana tanah yang kesuburannya itu bagus dan paparan sinar mataharinya itu terpenuhi begitu. Nah, setelah tanah diolah setelah 50 hari sebelum penanaman, biasanya persemaian ini petani itu lebih suka menggunakan persemaian basah, yang dimana persemaian basah sendiri ini membutuhkan lahan. Jika luas sawah yang akan ditanami adalah 1 hektar, maka untuk persemaiannya itu diperlukan seluas 50 meter persegi. Nah, biji yang dibutuhkan itu sebanyak 75 gram per meter persegi atau sekitar 40 kg total untuk penggunaan 1 hektarnya. Nah, setelah pemilihan lahan, di situ ada penaburan benih, di mana penaburan benih ini sebelum ditabur benih itu harus kita uji dulu, dipilih apakah terdapat benih atau biji yang kosong. Bisa kita lakukan dengan perendaman selama 24 jam. Setelah itu dalam buku juga disebutkan harus dibungkus dengan daun pisang selama 8 jam agar perkecambahannya ini maksimal begitu. Dan untuk pemeliharaan benih ketika ditabur sendiri ini, setelah penaburan ini itu harus dilakukan penyemprotan insektisida sebanyak 2 kali, yaitu pada saat umur 10 hari dan sesudah persemaian saat berumur 17 hari. Nah, baru setelah persemaian ini kita memasuki fase penanaman. Penanaman dari bibit padinya sendiri yang sudah kita semai. Untuk bibitnya di sini itu berkisaran 25 sampai 40 hari tergantung jenis yang dipakai oleh petani. Dan untuk ciri-cirinya, benih yang mudah kita gunakan atau mudah tumbuh itu biasanya 5 sampai 7 helai daun. Dan selanjutnya kita penanaman padi yang baik sebaiknya menggunakan pola larikan ke kanan dan kiri dengan jarak 20 kali 20 cm. Nah, tujuannya ini sendiri adalah pemudahan perawatan serta penyiangan dan pemupukan, dan penggunaan larikan-larikan ini itu agar meminimalisir dari hama tikusnya. Yang selanjutnya ada pengairan. Dalam proses ini penting pertumbuhan tanaman padi. Nah, untuk pengairan sendiri ini disarankan oleh bukunya itu menggunakan air sungai, karena air sungai itu membawa bahan-bahan organik berupa debu ataupun lainnya yang dinilai itu sangat berguna untuk tanaman begitu. Dan untuk kedalaman air yang disesuaikan dengan usia padi itu biasanya pada saat usia 0 sampai 8 hari kedalaman airnya itu berkisar 5 cm, dan ketika umur padi 8 sampai 45 hari itu kedalaman airnya bisa ditambah ke 10 sampai 20 cm. Dan setelah padi mulai menguning, kedalaman airnya bisa disesuaikan dengan ditambah menjadi 25 cm, sehingga nanti 10 hari sebelum panen lahan itu harus dikeringkan guna memudahkan dalam segi pemanenan. Dan untuk pemupukannya, setelah padi ditanam kita pupuk itu menggunakan pupuk alami seperti pupuk hijau, pupuk kandang, atau pupuk kompos yang saya sudah sebutkan tadi, diberikan sebagai pupuk dasar 7 sampai 10 hari sebelum tanam atau 10 ton per hektar. Wah, ini cukup banyak ya untuk penggunaan pupuk organiknya sendiri. Tapi di sini ada alternatif lainnya. Kita menggunakan pupuk urea atau pupuk kimia. Itu biasanya setelah kita tanam itu harus kita berikan pupuk urea sebanyak
250 kg per hektarnya. Dan yang selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Di sini biasanya kalau di komoditas padi, hama yang sering menghampiri ya, itu biasanya hama burung dan tikus. Nah, pemberantasannya ini bisa dilakukan dengan biasanya itu manual di desa itu menggunakan jebakan-jebakan kayak pembuatan gropyokan atau memberi umpan berupa ketela, jagung dan lainnya untuk hama tikus. Dan untuk ulatnya sendiri biasanya menggunakan insektisida atau ada pestisidanya sendiri untuk mengendalikan hama ulat ini sendiri. Kalau untuk ulat itu biasanya petani menggunakan obat insektisida berupa DDT, edrin dan diazinon. Biasanya umumnya petani menggunakan 4 obat itu. Dan untuk selanjutnya adalah syarat tanam padi sawah. Nah, syaratnya sendiri di sini padi sawah biasanya tumbuh di daerah subtropis dan tropis pada suhu di antara 45 derajat dengan curah hujan idealnya adalah 200 mm per bulan atau 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Nah, pada kondisi tersebut padi itu bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk dataran rendah itu biasanya padi tumbuh di ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 sampai 27 derajat Celcius. Dan untuk dataran tinggi biasanya padi sawah tumbuh di 650 sampai 1.500 meter mdpl dengan suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Nah, ini menyesuaikan dari varietas yang digunakan oleh petani begitu. Dan rumusan masalah yang ketiga itu ada slide selanjutnya. Di sini ada pengolahan agroindustri komoditas padi. Sama, saya masih menggunakan buku yang sama, yaitu buku yang dikarang oleh Sam dan Indah pada tahun 2018, yang dimana itu ada beberapa metode pengolahan padi, yang salah satunya saya ambil, saya jadikan referensi adalah pengolahan padi, metode pengolahan singkat yang terdiri hanya beberapa metode ya. Yang pertama itu ada pemisahan kotoran. Jadi setelah padi kita dapatkan dari sawah, padi dipisahkan, kotoran-kotorannya, kotoran mungkin seperti debu ataupun batu, jerami dan lain-lainnya kita pisahkan terlebih dahulu. Namun sebelum kita pisahkan, biasanya pelaku agroindustri ini menjemur terlebih dahulu padinya guna untuk pengeringan padinya sendiri untuk memudahkan pemisahan begitu. Dan yang selanjutnya, setelah padi dipisahkan kotoran-kotorannya, baru di situ ada pengeringan dan penyimpanan. Ini bertujuan untuk memperoleh kadar air yang pas untuk diolah menjadi beras, yang dimana kadar air yang ideal untuk padi itu biasanya sekitar 14% untuk disimpan sebagai stok terlebih dahulu. Dan referensi lain juga mengatakan 18-25% itu sudah memenuhi dari prosesnya begitu, sudah bisa kita proses menjadi beras. Nah, yang jadi catatan di sini adalah ketika kadar air terlalu tinggi itu menyulitkan untuk proses pengupasan padi itu sendiri. Padi itu biasa nanti ketika diproses pemecahan atau pengupasan kulit itu dia akan menjadi beras yang pecah atau hancur akibat tekstur yang terlalu lunak. Dan yang selanjutnya ada pengupasan kulit atau husking. Nah, di sini pengupasan kulit sendiri itu langkah-langkah mengubah padi menjadi beras yang pada dasarnya sudah siap untuk dimasak atau dimakan. Nah, setelah di pengupasan kulit ini atau bisa kita kenal dengan penyosohan, di sini ada indikator-indikator untuk penyosohan itu sendiri.
Salah satunya adalah kebersihan, dan yang kedua ada keutuhan biji guna mutu berasnya itu sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang selanjutnya penggilingan. Nah, penggilingan di sini adalah proses penyempurnaan dari penyusuhan atau pelepasan lapisan penutup butir beras. Nah, teknologi yang digunakan dalam dalam proses ini itu harus teknologi yang berkembang ya, atau teknologi yang sudah konvensional atau komersial, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dari pelaku agroindustrinya sendiri dan sesuai dengan permintaan konsumen di pasar. Dan selanjutnya proses ini khususnya itu terdiri dari penyosohan yang tadi, terus yang selanjutnya ada pemutihan atau whitening, yang selanjutnya ada pengilapan lagi atau sini, bertujuan untuk memisahkan lapisan penutup sebanyak mungkin, sehingga beras yang dihasilkan itu nanti sesuai dengan permintaan di pasar begitu. Dan selanjutnya setelah ada proses utama lagi, terdapat beberapa tambahan operasi pemisahan. Biasanya nanti kotoran biasanya masih ada kadang setelah proses melewati proses yang cukup panjang, itu dia masih membawa bahan-bahan asing berupa batu, daun dan sebagainya. Nah, sehingga di sini harus disaring atau dilakukan pemisahan terlebih dahulu, dicek kembali guna mendapatkan kualitas yang premium begitu. Nah, teknologi pemisahan seperti pemisahan batu, pemisahan beras berdasarkan warna. Nah, jadi pemisahan ini ada beberapa kriteria yang sering dilalui oleh pelaku agroindustri, yaitu adalah pemisahan beras berdasarkan warnanya. Jadi sortirannya itu dari warna. Biasanya barang-barang atau kotoran atau bahan asing yang ikut itu memiliki warna yang beda, jadi dipisahkan melalui warnanya, atau bisa kita disebut dengan teknologi color sorter. Dan yang lainnya itu ada pemisahan biji pecah, rotary sifter. Jadi biji pecahnya itu di grading lagi sehingga nanti yang keluar adalah biji yang sempurna gitu. Terus yang selanjutnya ada pemisahan biji menurut panjang, like grader. Jadi panjangnya oleh perusahaan juga diperhatikan ya, guna nanti di pasar ini bisa berkembang begitu, atau bisa bersaing di pasar. Nah, selanjutnya proses yang terakhir adalah pengemasan dari distribusi dan distribusi. Pengemasan di sini itu setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari perusahaan tersebut. Biasanya dalam proses pengemasan ini lebih menekankan kepada estetika, daya tarik, informasi produk, dan perbaikan daya simpan. Biasanya sudah berkembang saat ini itu kemasan-kemasan yang memudahkan dalam penyimpanan dari beras itu sendiri. Dan memiliki bentuk-bentuk yang beragam ya untuk pengemasan beras ini sendiri, sudah saat ini ya mengalami revolusi bentuk, tampilan, ukuran, serta metode pengemasan yang semakin berkembang saat ini. Dan selanjutnya ada pemasaran dari hasil produksi komoditas padi sendiri. Di sini slide selanjutnya yaitu pemasaran. Dan pemasaran di sini itu biasanya melewati berbagai saluran pemasaran. Saluran pemasaran di sini itu biasanya yang sering dilakukan itu, saya mengambil contoh saluran pemasaran yang cukup simpel ya. Nah, saluran ini biasanya itu sangat sering kita temui begitu. Biasanya dari perusahaan langsung ke pedagang pengecer, setelah itu langsung dari pengecer itu langsung ke konsumen. Nah, ini tingkat efisiensinya dan margin yang diperoleh juga menguntungkan dari segi perusahaan ya. Terus untuk pemasaran secara media promosi untuk mengenalkan produk itu biasanya perusahaan menggunakan, di sini ada WhatsApp, terus ada Instagram, ada Telegram, ada Facebook dan TikTok. Dan selanjutnya ada
marketplace-nya, biasanya perusahaan juga membuat sebuah blog atau web yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelian dari produk beras ini sendiri. Jadi dari media promosi ini nanti diintegrasikan dengan marketplace atau web atau blog untuk memudahkan dari pembelian beras itu sendiri ya. Jadi diintegrasikan untuk memudahkan konsumen dalam pembeliannya begitu. Terus yang selanjutnya ada slide selanjutnya, ada sektor penunjang. Di sini saya mendefinisikan atau memperoleh definisi ini dari Amruddin et al. Pada bukunya itu yang dibuat 2021. Dia mengatakan sektor penunjang adalah merupakan sektor yang tergabung dalam sistem agribisnis serta memiliki fungsi untuk melayani dari berbagai subsistem agribisnis. Nah, sektor penunjang ini itu melayani subsistem sarana produksi, terus yang kedua ada melayani sektor subsistem budidaya, melayani subsektor pengolahan, dan melayani dari subsektor pemasaran itu sendiri. Nah, untuk di kelompok padi, komoditas padi itu yang biasanya cukup esensial itu ada 3 menurut saya, yang saya lihat di sekitar lingkungan saya juga itu ada 3 yang cukup esensial ya. Yang pertama itu ada kelompok tani. Biasanya nih kelompok tani itu digunakan sebagai wadah untuk memperoleh informasi mengenai subsidi pupuk, yang dimana subsidi pupuk ini sendiri sangat diinginkan oleh petani, yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan mereka dapat meningkat juga dengan meminimalisir biaya dengan menggunakan pupuk yang bersubsidi. Jadi kelompok tani ini mewadahi petani untuk mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah begitu. Yang selanjutnya ada HIPA atau Himpunan Petani Pemakai Air, yang dimana di sini HIPA itu bertugas untuk membantu dalam mendistribusikan irigasi, memastikan ketersediaan air secara merata kepada seluruh anggota, dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat perebutan sumber air. Jadi HIPA ini lahir akibat untuk sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada di petani itu sendiri ketika sudah mulai masuk masa tanam dan padi ini membutuhkan air begitu. Nah, ini cukup esensial di komoditas padi ya. Yang selanjutnya ada peraturan pemerintah. Di sini saya mengambil peraturan Kementerian Pertanian nomor 40 garing Permentan garing OT .140 garing 4 garing 2007, yang dimana peraturan tersebut berisikan atau merekomendasikan pemupukan NPK pada padi sawah yang baik begitu. Jadi pemerintah memberikan rekomendasi rasio pemupukan agar hasil yang didapatkan adalah maksimal begitu. Dan selanjutnya nah itu slide terakhir dari saya. Dan untuk kesimpulannya sendiri, pada sarana produksi itu terdapat penyediaan para petani itu harus menyediakan sarana produksi yang sudah saya sebutkan tadi, seperti bibit, pupuk, pestisida, dan herbisida, serta alih-alihnya harus dipikirkan juga atau direncanakan. Terus yang kedua ada budidaya padi. Budidaya padi di sini tadi terdapat dari pengolahan tanah, persemaian, pemupukan, sampai dengan pengendalian hama atau penyakit yang harus dilalui oleh petani agar mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yang ketiga ada proses pengolahan padi berupa beras. Itu terdapat beberapa metode yang saya acukan tadi itu adalah metode pengolahan singkat atau metode pengolahan yang cukup singkat untuk mendapatkan beras yang
maksimal atau sesuai dengan permintaan di pasar atau konsumen begitu. Terus pemasarannya sendiri itu terdapat saluran-saluran pemasaran yang dimana saluran pemasaran yang efektif itu yaitu dari perusahaan langsung ke pengecer, langsung ke konsumen begitu, dengan memanfaatkan media-media sosial yang berupa WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan TikTok dan lain sebagainya yang diintegrasikan ke marketplace atau web-web untuk memudahkan proses pembelian. Dan sektor penunjang sendiri yang esensial itu ada 3, yaitu kelompok tani dan HIPA, dan selanjutnya ada peraturan pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata atau sikap yang saya berikan dalam bentuk video ini. Terima kasih kembali kepada Bu Ari telah memberikan tugas ini sehingga saya mendapatkan pandangan tentang agribisnis komoditas padi sendiri. Baik, saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.